Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore karena video ini kebetulan direkod pada sore hari ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil nih, hasil project akhir kita ya, project UAS ya. Yang dimana kita ngebuat game dua dimensi ya. Ini gamenya sudah jadi, alhamdulillah ya. Oke, di sini saya membuat game untuk memenuhi tugas mata kuliah ya, mata kuliah grafika komputer yang diampu oleh Ibu Ratu ya. Jadi di sini kita buat gamenya judulnya Pejuang Nusantara Melawan Monster Penjajah ya ceritanya ya. Jadi oke, di sini sebenarnya di video ini saya akan mempresentasikan penjelasan ya tentang kontribusi apa saja yang sudah saya selesaikan ya terhadap proyek UAS kali ini seperti itu ya. Jadi apa namanya? Saya bagian programmer ya, programmer yang buat apa namanya gamenya, mengimplementasi kode dan lain sebagainya ya. Jadi apa namanya? Jadi misalkan tugas saya ini ngebuat si play ini bisa diklik ya kan, bisa masuk ke dalam scan ya kan. Ini ada level 1, level 2. Kita buatnya 3 level ya. Ada main utama yang satu ini untuk halaman pertama, bisa play, bisa milih level, bisa quit dan lain sebagainya. Saya logika di belakangnya lah kayak gitu skripnya. Untuk UI ada teman saya ya, untuk bagian apa desain ya seperti itu ya. Jadi saya apa fokus pada kayak skrip-skrip bisa misalkan di level 1 dia bisa nanti bisa membuka pintu otomatis gitu ya di sini ya. Kan itu ada skripnya yang dipasang ya. Terus juga ada player bisa nembak, bisa lempar apa namanya? Bambu ya kan. Misalkan ini pejuang Indonesia ya, misalkan. Terus juga dia bisa attack dan lain sebagainya ya. Terus juga ini bisa jalan dan lain sebagainya seperti itulah. Bisa kena damage, bisa apa? Nambah apa bisa kita ngetek musuh, bisa kita di attack musuh gitu seperti itu. Dan juga saya apa namanya sistem UI ya, sistem UI dalam tampilan game seperti itu kayak kanvasnya gitu. Saya atur di kanvasnya seperti itu ya. Seperti HP nanti ada bar ya, bar yang di atas nanti diisi level 1 ya. Terus juga bisa volume ya, volume bisa naik bisa turun diatur lewat UI kanvas seperti itu ya. Terus juga intinya logika gamenya ya, membuat dan mengatur logika game seperti itu. Terus juga saya menyusun nanti ada quiz, membuat quiz ya. Jika benar dia benar, jika salah ya dia akan ada bacaan seperti dia dia apa namanya jawabannya salah gitu. Kalau benar dia pintunya akan terbuka seperti itu. Terus juga ada puzzle nanti di level 2 ya. Saya juga membuatnya gitu seperti itu untuk logikanya seperti itu. Jadi intinya logika gamenya ya seperti itu gitu. Dan juga saya membantu mendokumentasi kepada laporan jurnal ya. Kayak memberikan screenshot ini bagian apa ke hasil dan pembahasan ya. Memberikan screenshot gamenya seperti itu. Oke, di sini kita run aja mungkin projectnya ya. Kita run aja langsung aja ya. Ini projectnya. Saya akan menjelaskan skripnya juga secara sedikit-sedikit ya, gitu ya, secara ringkas gitu. Nah ini judulnya Pejuang Nusantara ya, Pejuang Nusantara Melawan Monster Penjajah ya. Jadi ini bisa play ya, bisa pilih levelnya. Kalau misalkan ini kan saya udah ke level 3 ya. Kalau misalkan dia belum ke level 2 dan 3, misalkan nih yang nonton video ini baru download .exe-nya ya, dia akan satu doang. Jadi dia akan kekunci level 2 dan level 3 ya. Berhubung saya udah coba masuk ke finish level 1, level 2 makanya di sini terbuka seperti itu. Nah, ini bisa ditambahin level juga ya. Kita baru membuat 3 level seperti itu ya. Ini bisa di tombol X-nya juga bisa udah berjalan seperti itu ya. Nah, ini bisa quit game juga ya, seperti itu. Bisa mulai game, bisa quit game seperti itu ya. Oke, dan juga ada di kanvasnya ya. Jadi cara ngaturnya kita buat kanvas dan juga yang pertama tuh main kamera ya. Main kamera tuh ke yang pertama kita taruh script ya, itu main menu ya. Main menu tuh kan ada fly dan quit ya. Nah, play game ya akan ngeload memuat secara scan dengan indeks 1 ya, dengan asinkronus gitu ya. Nah, ini quit game ya. Jadi jika dia keluar dari aplikasi seperti itu, tinggal kita application quit game seperti itu. Oke, setelah dari sini kan dia menuju ke si canvas ya. Jadi dia ada option panel nanti ya. Setelah kita klik play game ya. Dia kan di sini kan kita klik play game nih di sini. Apa namanya? Di si canvas ya. Di sini, sorry. Nah, ini ada fly, ada quit ya. Jadi ini ada tombol play nanti ya kan. Ada tombol quit kan. Tombol play ini dia ke option panel. Jika dia buka, dia akan ngebuka otomatis si option yang tadinya is pulse. Jadi dia akan is true gitu, akan aktif seperti itu. Nah, ini option panelnya saya nonaktifin dulu ya, nanti akan otomatis ketika kita pencet play seperti itu. Ya. Nah, nanti ada level menu. Jadi kita bisa pilih levelnya. Yang namanya scriptnya level menu. Kita cari di sini level menu. Level menu. Misalkan kita cari di sini level menu ya. Oke, kita cari di bawah. Mungkin di sekitar bawah sini kita ada. Nah, ini level menu ya. Jadi apa namanya?
Jadi level menu ya, yang pertama dia tuh untuk apa namanya nentuin si level ya. Ini reset progress ya kalau kita pengen ngulangin si apa namanya si levelnya ya, bisa reset progressnya. Yang pertama ini untuk apa tombol UI ya, tombol UI ini untuk buat pindah scan ya, seperti itu library-nya. Terus juga ini apa namanya kalau diaktifin regress reset progress lah gitu. Ini bisa diaktifin aja. Terus ini untuk button erase ya. Itu untuk menyimpan semua tombol button ya. Jadi ini tuh dari semua shield level button seperti itu ya. Dia tuh untuk terus juga dia untuk nah ini ya. Dia tuh untuk mengambil level terakhir yang terbuka ya. Defaultnya itu 1 ya. Seperti itu saya settingnya seperti itu. Terus juga dia mematiin semua tombol dulu biar ke lock dulu ya seperti itu ya. Nih. Setelah itu dia intinya mengaktifkan tombol ya, mengaktifkan tombol yang sudah kebuka lah seperti itu. Kalau kita udah ke gamenya seperti itu. Nah ini untuk meng-open level ya. Open level ya. Misalkan ini contoh level ID-nya, levelnya itu tergantung di scan-nya ya. Level 1, level 2 atau level 3 kan kita ada 3 level, berarti sampai 3 level seperti itu. Nah, ini juga untuk menghitung berapa tombol di dalam level button seperti itu. Nah, ini saya siapin array dan juga ini untuk mengambil komponen buttonnya. Nah, ya. Jadi dia akan apa namanya di sini ada button ya. Sini ada di sini ya. Di sini ada button level 1, level 2. Nah, ini. Dia nyambung ke script ini kita 1 ya. Ini level ID-nya 1, ini juga ada ya 2, terus juga di 3 ya. Ya makanya dia langsung ke loadout. Kita sambungin sama yang di file sini gitu ya. File sini kita tinggal build setting ya. Nah, ini kita tinggal tambahin di sini kan terurut ya, ini 1 indeks. Dia dari naik ke 0 ya. 1 2 3 ya, seperti itu ya. Makanya dia bisa play ataupun quit seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ini play ya. Kita misalkan pilih ke level 1 seperti itu ya. Oke, nah di sini ada player ya. Ada player ya, yang dimana ada petunjuk awal dulu ya, di awal game ya. Ini bisa kita gedein atau kecilin nanti. Ini jadi selama 2 detik ya. Selama 2 detik ini nanti ada petunjuk game dulu dan juga halo Janantara seperti itu ya. Dia sedang apa, kamu sedang apa, dan teksnya seperti itu ya. Oke, kita gedein dulu ini. Nah, di sini ya kan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuk awal ya. Jadi petunjuk awal itu dari sini ya. Kita ada petunjuk awal kayak gitu di sini adanya. Kita kesini dulu musiknya mungkin ya supaya tidak terlalu mengganggu. Oke, ini bisa digedein ya. Oke, jadi di petunjuk awal kita tinggal setting di kanvasnya ya, di kanvas ini ya. Di kanvas ini kita petunjuk awal ada di diagram block ya. Jadi misalkan diaktifin ya. Nah, tadi selamat datang Janantara, petunjuk awalnya seperti A itu ke kiri, D itu ke kanan, kan harus kita ngasih tahu si user ya. Kiri itu klik kiri itu serang musuh, pakai ini ya. Kalau klik kanan pakai attack ya, kalau klik kanan itu lempar bambu seperti itu ya. Nah, terus juga kita bisa apa namanya player move ya. Player itu bisa bergerak ya. Yang pertama itu tentu strip yang pertama ya. Tuh, dia bisa ngelempar klik kanan kan. Klik kiri juga bisa tuh, bisa move kan. Dan ini sudah terkoneksi sama si Daras ini. Jadi ketika dia attack damage, maka si apa namanya yang ada di sini dia akan berkurang seperti itu ya. Jadi kita buka di si player ya. Ada yang namanya scriptnya itu player move ya. Nah, player move. Ini speednya bisa kita atur karena saya taruhnya public ya. Terus juga jamnya bisa kita atur, jam loncatnya. Nah, jika dia bisa double skill bisa dicetak. Ini nggak bisa double skill, double lompat ya seperti itu. Nah, ini serangannya seperti apa dan attack point ya. Attack point itu di si box ini dia ada untuk menyerang seperti itu. Titik poin nyerangnya kayak pedangnya seperti itu. Di titik poin mana sih? Itulah. Nah, saya akan buka scriptnya. Mungkin nih scriptnya kita pakai yang mungkin di sini ya. Kita pakai script yaitu player move ya. Kita cari flyer move mungkin di sekitar sini. Nah, ini flyer move ya. Ini scriptnya. Jadi bisa dilihat sendiri ini script player move ya, yang dimana apa namanya jadi ini tuh untuk mengatur apa namanya gerakan ya, momen setting ya. Terus juga ini untuk kecepatan jalan ya, ini privat ya. Terus juga ini untuk kekuatan lompat ya, kekuatan lompat. Terus juga ini untuk momen sting ya, setting ya. Jadi ini bisa double jump apa enggak gitu ya. Ini awalnya true ya. Terus ini lemparan ya, lemparan. Jadi dia nanti ada prepare bambu yang dilempar. Nanti kan titik awal lemparan kan tadi kan sudah saya sebutkan. Terus juga ada lempar plus kekuatan lempar ya, kekuatan lemparnya berapa ya. Terus juga bisa attack ya, serangan gitu ya. Serangan, melee itu attack ya. Seperti itu. Nah, itu juga ada attack damage gitu ya. Seperti itu. Nah, terus juga dia ada damage serangan ya. Terus juga ada titik tengah ya. Ini titik tengah ya. Titik tengah serangannya seperti itu, pedangnya. Bambunya, sorry. Karena kita pakai bambu ya. Oke, terus juga layer musuh sebenarnya kita nggak pakai ya layer musuh karena tidak perlu ya, kecuali game yang sangat kompleks ya.
Nah, terus juga kita pakai biasa rigid body ya, rigid body 2D ya, untuk mengambil seperti dia bisa gerak dan lain sebagainya gitu ya. Komponen dua dimensi fisika untuk si game objek dua dimensi lah, seperti itu. Nah, ini kita pakai animator ya. Karena kan sangat jika apa supaya karakter itu terlihat dinamis dan lain sebagainya ya, is jumping dan lain sebagainya ya. Lagi di udara atau enggak gitu ya. Kan dia kalau lagi udara nggak bisa loncat lagi ya, seperti itu. Harus nyontoh ground dulu lah, ini startnya gitu ya. Nah, terus ini update. Nah, ini juga dia secara gerak secara horizontal ya. Jadi kiri kanan ya, seperti itu. Tidak ada gerak yang ke atas ke bawah, nggak ada gitu ya. Terus ini untuk lompat dan jauh bisa dilihat sendiri ya, seperti itu ya. Nah, terus ini untuk serangan juga ya. Klik kiri, klik kanan seperti ini get buttonnya ya. Bisa klik kanan, bisa klik kiri ya. Nanti dia bisa lempar ya. Dia karena kan trigger ya, menentukan trigger. Nanti ada di si apa namanya ada di sini nih, ada di si bisa teman-teman lihat di si animatornya nanti ya. Nah, is trigger is apa ini ada apa namanya parameternya ya. Jadi nanti sesuai si animasinya ketika dia ketika dia attack, ketika dia lempar seperti itu. Nah, ini juga untuk reset posisi ya, R bisa. Nah, terus juga untuk apa namanya jump ya, ini seperti biasa lah. Ini on collision ya, is jumpingnya awalnya kita false ya, seperti itu. Oke, ini lempar bambu ya. Nah, ini lempar bambu. Jadi dia kan karakter itu bisa melempar bambu ya, seperti itu ya. Jadi apa namanya karakter itu bisa lempar bambu. Jadi kalau pre-preps ya kan ini kan, kalau pre-prepsnya itu ada di titik lempar belum diisi dia keluar ya, seperti itu ya. Jadi kalau buat bambu apa namanya ini buat bambu di posisi lempar ya, seperti itu. Jadi dia akan menentukan arahnya gitu ya, arah lemparnya gitu ya. Terus kalau ini untuk balikan scale ya, bambu sesuai arah lempar ya. Jadi bambu misalkan kiri kanan seperti itu ya. Nah, terus ini untuk menghancurkan. Nah, ini yang paling penting nih. Ini menghancurkan. Jadi jika dia tidak kena musuh ya. Dia jika dia tidak kena musuh nih bambunya dia akan otomatis hancur ya. Gitu ya selama 2 detik ya seperti itu. Nah, ini ya. Ini scriptnya dan sebagainya ya. Oke, langsung ini gizmos ini untuk kayak seperti apa ya? Tampilkan area serangan di editor lah seperti itu. Bisa pakai gizmos. Makanya pada saat kita run ya projectnya nanti playernya bisa tekan di kanan sesuai animasinya gitu ya. Ini player move ya. Nah, terus juga masih banyak ya, ada player trigger ya. Player trigger tuh misalkan dia apa namanya ketika dia apa namanya kena peluru misalkan dan sebagainya, nanti saya akan jelaskan juga ya. Oke, kita ke pelurunya dulu ya. Kita ke bagian pre-preps ya. Jadi pelurunya itu saya taruh di sini nih. Nah, ini ya bambu ya. Jadi tinggal kita masukin ke sini ya, ke si player move ini gitu ya. Seperti firepoint kita tinggal masukin ke sini. Seperti itu. Nah, ini apa namanya? Terus juga ada inventory dan lain sebagainya. Cuma saya akan ngejelasin bambu projectile ya. Jadi di bambunya itu kita atur juga di sininya ya. Speednya berapa, damage-nya berapa. Nanti damage yang kena sih di si user gitu ya. Nah, ini bambu ya. Jadi ketika dia kena enemy ya, dia akan berkurang ya. Makanya dia enemy darah controller, bukan si enemy controller doang, kan ada 2 ya. Di sini saya buat 2 ya. Ini tuh untuk musuh ya. Ini tuh untuk kita gitu. Jadi saya buatnya 2 seperti itulah. Ya, ini tagnya enemy ya. Ingat tag itu penting ya. Jadi ketika dia tagnya enemy, maka dia akan kena. Kalau dia player, masa dia bisa player itu nggak bisa kena karena kan dia yang ngelempar ya. Makanya jika is not compare is other compare tag player. Jadi ketika emang si player nggak mungkin dia bisa kena dirinya sendiri kayak gitu. Itu logika yang sederhana lah. Seperti itu ya. Terus juga kita ada darah ya di sini kan ada darah nih. Nah, dia nanti akan berkurang nih. Misalkan gini seperti itu. Misalkan nih dia kena bambunya deh. Nah, ketika loncatnya dia akan berkurang. Ketika dia loncat lagi dia akan berkurang ketika dia loncat lagi. Nah, ini akan berkurang. Jadi ini tuh sampai dia habis. Nanti tinggal satu lagi dia akan game over kalau dia habis darah ininya. Gitu. Habis terus ada darah ini terakhir dia akan otomatis game over. Jadi harus ngulang seperti itu. Nanti saya akan jelaskan di bagian di scriptnya di sini ya. Teman-teman bisa buka saya akan buka maksudnya di darah controller ya. Ini enemy ya. Tapi health kita tuh adanya di health. Nah, di sini darah controller ya. Nah, seperti ini tuh untuk sisanya panel, image darahnya kita drop ke sini ya. Game over final. Nah, jadi makanya kalau misalkan dia habis dia akan otomatis game over. Seperti itu. Gitu ya. Kayak gitu. Terus juga misalkan di apa namanya? Saya buka ini dulu ke bawah. Nah, ini tag damage ya. Jadi ketika dia apa namanya? Text damage itu ketika kalau dia udah mati ya, ini dia baikan ya. Tapi kalau udah hidup dia akan mengurangi darahnya seperti itu. Logikanya kayak gitu. Ya kan?
Nah, ini batasi 0 sampai dengan maksimal ya, maksimal HP ya. Dia akan update UI-nya. Jadi UI yang ada di sini dia akan ke update otomatis seperti itu. Ya. Kayak gitulah, seperti singkatnya kayak gitu ya. Terus juga selain tag damage ada heal ya. Nanti player itu bisa nge-heal ya. Ngambil ramuan nanti dia akan nge-heal, nambah heal seperti itu. Update bar gitu ya. Ini player mati, game over dan lain sebagainya. Oke, lanjut untuk mempersingkat waktu ya. Nah, kan di player udah ya. Setelah itu saya mungkin di sini saya udah mengurutan, saya akan menjelaskan apa aja ya. Nah, saya akan menjelaskan sekarang player trigger ya. Player trigger ya. Mungkin ketika tadi keloncat ya. Jadi ketika si player itu mana player trigger, kita cari di sini player trigger ya. Nah, ini ya. Jadi ketika dia kena saw maka dia akan darahnya akan berkurang seperti itu ya. Yang tadi ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dia bisa pause, bisa dan lain sebagainya di gamenya ya. Misalkan gini, kan dia ada timer ya. Dia ada timer ketika saya klik ya. Pause. Nah, dia akan timernya otomatis berhenti. Timer si ini. Jadi logika timernya pun ada gitu ya. Kita pakai gitu. Seperti itu. Timer si ini. Ada juga skripnya ya. Kita bisa buka skripnya di sini, bisa dilihat aja gitu ya. Nah, timer ya. Ini timernya udah sesuai ya. 60 detik, 60 menit jadi udah sesuai gitu ya. Tinggal kita tambahin di timernya. Nah, ini bisa pause ya. Nanti dia otomatis seperti ini. Nah, kita juga bisa klik home, kembali halaman awal gitu ya. Tuh. Klik level 1 lagi. Ngulang lagi, lanjut ya. Nih. Set, dia akan lanjut kan misalkan. Jadi kita klik pause, ketika kita klik lanjut, maka otomatis ininya akan lanjut gitu. Ataupun refresh ya, refresh itu akan balik. Misalkan kita udah di sini nih. Kita udah di sini, terus kita mau refresh, nah maka dia akan balik ke awal seperti itu. Ini fungsi dasar dalam game ya, seperti itu gitu ya. Jadi untuk pause ya, seperti itu. Jadi dia tuh adanya di sini ya, di kanvasnya. Kita tinggal ini ke sini aja, pause menu ya, namanya pause. Nah, ini dia ya, pause menu ya. Maka dia akan ada scriptnya yang namanya pause menu gitu, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat juga seperti di sini ya. Pause menu mana ya? Di sini pause ya. Kita akan cari yang namanya pause menu ya. Jadi di sini tuh ada yang namanya pause menu. Nah, ini dia ya. Ini scriptnya ya. Jadi kita ada pause. Ketika pause berarti kan pause menu aktif ya. Nah, berarti kan dia tidak jalan seperti itu nanti. Ini main menu. Kalau kita balik ke home, resume dan lain sebagainya, restart tuh akan ngebalikin ulang keadaan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya masih banyak yang akan saya jelasin ya. Setelah itu saya akan jelasin tentang volume ya. Volume itu ada juga scriptnya ya. Jadi kita tinggal klik di sini nih. Nah ya, di sini ya di dalam pause ini ya, kita tinggal buka ada namanya audio ya. Pause bisa dan juga audionya itu ada dua ya. Ada SPX itu maksudnya efek suara, dan juga musik itu tema ya. Gitu ya. Jadi ada audio panel di sini ya. Nah, ini ada volume control sama untuk naikin turunin kayak si volumenya. Jadi ada scriptnya ada 3 ya sebenarnya, saya pasangnya di sini. Bisa kita lihat di script volume controller di toggle ini, bisa kita lihat ya toggle volume. Terus juga ada di audio ya, audio controller ya. Ini yang paling penting ya, manager. Nah, ini ya, bisa musik, bisa SPX seperti itu ya. Set musik, set SPX volume gitu ya, seperti itu. Nah, ada 3 itu kan trigger sama si volume ya. Volume juga ada ya. Kita bisa klik aja langsung di sini untuk gampang, supaya lebih gampang ya. Volume controller. Nah, di sini ya. Seperti itu ya. Set musik, jadi dia volumenya itu nanti bisa di slider ya, sesuai dengan bisa lebih gede. Batasnya 0 sampai 1 ya rentangnya ya. Maksimal 1, minimal tuh 0 seperti itu. Oke, lanjut. Setelah dari situ saya akan menjelaskan tentang setelah pause menu ya, audio manager, saya akan menjelaskan tentang inventory ya. Jadi gini, game saya membuat di sini inventory. Jadi si player ada tugas nih, dia tuh bisa mencari dulu ya, mencari barang di si Unity-nya, gitu ya. Jadi yang pertama misalkan di sini ada 3 nih, bisa dilihat ya. Di sini tuh ada 3 ya. Ini tuh ada kayak kris, ada kayak topeng gitu, ada kayak wayang seperti itu ya. Nah, dia tuh tinggal kita buka inventory manager, kita tambahin ya wayang, kris, dan juga topeng ya. Nanti ada tag-tagnya ya.
misalkan Chris, tag Chris dan lain sebagainya. Nah, inventory manager ini kita harus kumpulin terlebih dahulu ya di si game ini. Jadi dia nggak akan bisa buka nanti si pertanyaannya sebelum kita ke quiz ini gitu, ngumpulin ininya gitu ya. Kayak kita bisa attack ini, bisa attack ataupun lempar ya. Ini untuk rocok doang ya, jadi dia tidak akan mengeluarkan apapun kecuali si ininya nanti ya. Nah, kecuali si ininya ya, si apa namanya, enemy-nya ya, enemy yang bisa mengeluarkan apa itu sesuai dengan animasinya ya nanti. Dan durasi kontrolnya itu habis tuh, seperti itu ya, gitu ya. Oke, nah, jadi inventory ini kita harus cari ya, ada 3 ya, seperti itu ya. Nah, misalkan topeng itu ada di sebelah sana, kita harus berarti kita ngalahin sini dulu seperti itu nanti ya. Oke. Jadi dia tuh adanya tadi seperti saya sebutkan di inventory ya. Jadi tinggal kita drop aja si UI-nya, UI sini ya. Kan ada juga apa namanya si inventory ya di sini. Tinggal drop juga, misalkan ada backgroundnya apa, background tuh ini ya di si, sorry saya akan ini dulu di bagian scan 1 kita buka setting. Nah level 1 ya di bagian sininya ya. Nah ini item tersembunyi, item terkumpul, sorry. Jadi dia akan kalau 3 dia akan kelihatan ya, 3 udah terkumpul seperti itu ya. Jadi wajib itu setiap game itu wajib seperti itu, wajib pakai inventory ya. Jadi scriptnya tuh ada inventory display ya di sini ya. Ada inventory apa namanya, inventory CS ya untuk menambahkan si item seperti itu ya. Kalau ini inventory display itu untuk menampilkan gitu, menampilkan item seperti itu ya. Misalkan ada map, ada keris ya seperti itu. Sesuai dengan tagnya ya, baru dia bisa dikumpulin. Misalkan tag ini yang bisa kumpulin map, misalkan keris itu yang bisa diambil. Makanya tagnya pun harus disesuaikan. Jadi di si inventory ini ya. Jadi ada inventory display sama inventory collector seperti itu. Nah setelah itu saya akan jelasin tentang tag ya. Tag SAW ya. Jadi peluru apa namanya si yang bisa menyakiti si player ya, karakter utama itu dia dengan adanya tag SAW ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Misalkan ini dia tagnya SAW ya, maka player itu akan ke-trigger, akan kurang damage. Nah ini kan ada kita nginjek ya bang, ataupun kita bisa misalkan nginjek duri ya. Tuh. Misalnya kita nginjek duri ya, no, maka playernya akan berkurang kan darahnya seperti itu. Nah itu tuh karena dia tagnya SAW kayak gitu. Misalkan si ini ya, ini rintangan 1 misalkan ya, tagnya itu SAW. Mana ya? Kita bisa gini, maksudnya kita nonaktifin. Nah di sini ya. Nah tagnya itu SAW. Ketika dia siapapun yang tag SAW ya, maka player itu akan ke-trigger gitu ya. Player trigger itu akan mengurangi si darahnya gitu. Seperti itu ya. Ketika dia tagnya SAW seperti itu. Nah setelah itu saya akan ngejelasin kenapa dia bisa apa namanya. Jadi ada yang namanya jeruji. Nih, jeruji bergerak ya. Jadi dia bisa naik turun gitu. Kalau jeruji kan tadi naik turunnya. Jadi itu bukan animasi, saya aturnya pakai script gitu ya, bisa. Nah ini ya gerak naik turun yang menggunakan sini kecepatan dan kali gerak dan lain sebagainya ya. Kecepatan geraknya 2 ya. Jadi bisa diatur sama kita ya, public ya dia ya. Nah dan juga ini kan untuk jeruji ya, jeruji yang si bawahnya. Terus juga saya bikin yang di atasnya ini ya. Kayak apa namanya, kayak gantungan gitu ya. Ini tuh dia pakai swing. Nah jadi dia ke atas ke bawah. Kita bisa lihat di sini ya. Nah swing motion ini ya. Bisa kita lihat seperti itu. Ini jarak naik turunnya ya dalam Unity ya. Ini kecepatan naik turun dan lain sebagainya gitu ya. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang heal ya, heal darah pickup ya. Jadi gini, saya juga nambahin di sini yang namanya heal. Jadi gini, saya run dulu ya. Saya run kembali ketika si player ini misalkan darahnya habis ya, darahnya atau berkurang ya, misalkan sama musuh ini petunjuk awal ya, 2 detik dia akan tambah selama 2 detik. Nah ini ketika berkurang nih, maka dia akan namanya heal. Set, nah dia penuh. Artinya dia nge-heal. Nah, heal itu saya udah tambahin di sini ya, di apa namanya di sini. Kita kalau kita pengen tahu, nah ini darah heal nih. Nah ya, darah heal ya. Jadi ini tuh dari script yang si ini ya. Sorry. Nah ini darah heal ya. Darah heal itu ada scriptnya juga ya. Jadi darah pick up namanya. Jadi ketika si user ya, apa namanya? Nah ini. Jadi ketika user player itu dia kena si nyentuh si itu ya, jadi yang bisa ngambil darah pick up itu hanya player tentunya ya. Dia akan nambah healnya 10 ya. Di si darah si user ya. Darah si apa namanya? Si user ya.
Jadi kan awalnya 100 ya, dia akan berkurang ya. Maka HP-nya 30, kalau di sini 100 ya. Jadi itu bisa diatur di sininya sebenarnya nih. Nah, kan dia adanya misalkan ini masih 30 ya, bisa kita atur nanti misalkan 100 ya. Nanti dia akan bertambah, misalkan dia udah 90, dia akan bertambah fullnya sesuai dengan si enemy heal. Full atau enggaknya. 70 berarti kan kalau sisanya 70 dia akan 80 seperti itu ya. Oke, selanjutnya nih ada kroco ya. Kayak yang kecil-kecil ini kan ini namanya kroco ya. Itu tinggal duplikat dari si enemy saya buatnya ya. Jadi saya juga berkontribusi untuk membuat si kroco-kroco ya. Jadi bagian logikanya juga ya. Jadi dia tuh bisa, cuman bedanya dia tidak ada si pelurunya gitu ya. Jadi kita kecilin dulu musiknya. Jadi tidak ada si pelurunya. Jadi dia kalau keinjek ya, misalkan gini, dia berkurang darah si kita gitu. Nah, si kroco ini ya, kita lihat si kroco, dia tidak mengeluarkan peluru ya. Jadi ada scriptnya di sini. Jadi dia tuh cuma bergerak kiri kanan gitu ya. Dan dia juga punya enemy darah controller gitu. Jadi enemy-nya darahnya itu sama aja logikanya kayak si darah enemy yang akan saya jelaskan gitu. Nanti kan saya setelah ini saya akan menjelaskan tentang ini ya. Nah, si ini ya. Yang bisa jalan seperti ini ya. Jadi ini seperti kayak kita ngelawan menjajah seperti itu ya. Nah, di script Kroce ini tinggal kita tambahin aja, sama aja make HP. Nah, ini patrol ya. Mobnya berapa, jadi dia akan terus bolak-balik seperti ini gitu. Seperti itu sama aja ya. Nah, Kroce damage ya, ketika kena si player ya, tinggal kita buka Kroce, dan jika dia player maka si darah kontrol player, maka dia akan berkurang gitu ya. Berkurangnya berapa? 10. Seperti itu. Nah, karena damage gitu. Kalau misalkan kita settingnya tergantung berapa ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang enemy ya. Enemy, dimana si enemy ini dia bisa nembak dan lain sebagainya ya. Enemy nembak. Nah, ini ada bisa kita atur ya di enemy controllernya ya. Seperti itu ya. Sini gitu ya. Ketika dia shooting ya, maka dia akan nembak seperti itu ya. Ini sama aja sebenarnya kayak si bambu tadi ya. Cuman ini bedanya dia tembakannya nanti dia si bentuknya beda ya. Jadi kita bisa lihat di si peluru sini ya. Saya buka lagi yang bagian peluru ya. Oke, di sini ada peluru. Nah, ini ya. Kalau level 1 tuh ini. Nah, maka si enemy-nya itu bisa nembak ya sesuai dengan titik poin gitu ya. Titik poinnya. Nah, ini enemy-nya darahnya sama dan lain sebagainya ya. Enemy darah controller ya. Ini max-nya 200 HP ya. Ini bebas ya, bisa kita setting ya. Kalau user kan tadi max-nya saya setting 30, saya naikin ke 100 ya gitu. Ini darah image-nya sama ya. Enemy darah controller ya. Terus juga dan lain sebagainya ya. Oke. Enemy itu nanti dia bisa kayak gini, teman-teman. Atau yang sedang menyaksikan video ini ya, bisa seperti ini nih. Ini kan loncat nih. Nah, ini petunjuk dulu 2 detik ya. Setelah itu hilang. Nah, kita langsung aja ke si enemy-nya ya. Misalkan saya lewat atas aja deh. Sekalian ngambil darah ke sini ya. Dan kita tunggu itu harusnya. Nah, kita bisa apa ya. Nah, si enemy-nya bisa kita kita matiin dulu sih ini. Kita matiin dulu sih, sorry. Kita punya tester, nah ini kita matiin dulu ya. Nah, ini sih ya. Nah, dia akan menembak ya ketika dia jarak ya. Jadi ada jarak di sini ya. Jaraknya range-nya gitu ya. Ini range-nya 20. Jadi ketika 20 dia ke konversi player, maka peluru itu akan nembak seperti itu tuh, sesuai dengan arahnya tuh. Ini kita mati ya kena saw ya. Kena jadinya misalkan dia kebaliknya pun sama, dia akan nembak tuh. Seperti itu ya. Itu gunanya untuk enemy ya, seperti itu. Oke. Setelah itu jadi si enemy itu kenapa bisa kayak gitu? Jadi saya taruh balet ya. Balet yang namanya balet di sini ya, script balet ya. Nah, script balet ya. Jadi dia akan arah peluru, dia akan ditentukan, speednya akan ditentukan. Ini public ya, bisa diatur di gamenya juga gitu ya. Nah, dia menerima rigid body seperti biasa. Arah peluru itu akan ditentukan dari luar ya, seperti itu ya. Dari set direction, terus juga cover ya. Jadi yang kena itu si player ya, ketika ada player ini ke-trigger gitu ya. Kasih damage-nya itu 5 ya. Bisa kita atur ya damage-nya berapa. Dan otomatis nanti si darah controller si karakter dia akan berkurang. Darah controller ini nih. Darah controller ini dia akan berkurang seperti itu ya. Jadi makanya saya panggil di sini darah controller ya. Ini kan OP ya sebenarnya gitu ya. Dia akan 5, maka darah si karakter dia akan berkurang seperti itu ya. Oke. Setelah itu saya ada game juga ya, ada membuat yang lain juga, seperti misalkan tebak gambar ya. Karena waktunya terlalu banyak untuk saya menjelaskan semua skrip ya. Saya ada tebak gambar ya.
Di sini bisa kita set. Ini kita mati dulu ya. Kita tembak misalkan. Ya, sekali lagi kita tembak si ininya. Kita ini harus munisi karena di 300 ya. Kalau kita akan asal. Nah, kita tuh bisa ngambil situnya dulu. Kita harus ngambil situnya dulu. Ini nggak ada. Ini kita tembak aja dah. Nah, kita ngambil ini semua dulu, baru kita bisa buka si apa namanya si game pilihannya. Jadi ini untuk edukasi juga ya. Jadi ketika dia masuk sini, nah maka kan ada ini seperti ini, jadi bisa milih satu, milih ini ataupun ini misalkan pertanyaan ini yang mana presiden pertama Republik Indonesia ya, kita harus jawab. Kalau salah kita nggak akan bisa, gitu ya. Kalau benar, misalkan pilih satu ya, kita jawabannya benar ya, maka dia akan benar. Nah, caranya adalah di kanvas ya. Di kanvas ini ada yang namanya game ya. Jadi di kanvas ini, di kanvas saya ada yang namanya game tebak gambar ya. Nah, tebak gambar ini kita akan backgroundnya image sama pilihannya. Jadi di controller dibuka pintu ya. Dia kita ini dulu kita seret panelnya ke sini. Jawaban yang benar mana? Jawaban yang salah mana kita tentuin gitu ya. Mana jawaban yang salah, mana kalau dia salah gitu ya. Kalau dia salah nanti akan ada bacaan dia salah gitu. Ini gambar Soekarno-nya, ini pilihannya. Jadi dia bisa ditentuin di sini dalamnya ya. Mana yang benar? Nah, ini kan yang pertama yang benar, seperti itu bisa kita setting lah. Ini bisa level selanjutnya ya. Level selanjutnya sama aja, cuman dia ada ini juga hebat Janantara gitu ya. Dia ada itemnya 1 sampai 3 ya, seperti itu ya. Kita harus ngumpulin lagi collectionnya seperti itu. Nah, setelah itu di level 2 kita selain kita harus ngumpulin lagi ya. Ngumpulin lagi ini sama aja ya, bisa kita serang dulu ya. Sebentar kita serang dulu ya. Itu kecuali kepincut ya. Enggak ya. Dia pakai asli. Kalau kita ke atas dia akan kurangin darahnya. Ini darahnya banyak ya, 400 atau enggak 250 saya settingnya. Makanya dia ada. Jadi semakin levelnya semakin besar, maka darah si playernya, si enemy-nya di level 2 ya. Ini sama aja yang penjelasannya mah. Di si enemy kita udah mati ya. Jadi di si enemy-nya bisa kita setting di level 2 itu. Kita buka si scan ya, bagian level 2 ya. Kita save. Nah, jadi si enemy ini saya jelasin ya. Nah, bisa kita atur ulang gitu ya si darahnya seperti itu. Nah, terus kita jika dia seperti tadi ya, saya akan percepat dia ke ini ya, supaya videonya ringkas. Nah, ketika dia si ininya udah 3 ya, teman-teman. Kita udah 3 nih. Terus si yang tag si enemy gak ada lagi nih, udah mati semuanya. Maka dia bisa. Nah, ini yang paling lumayan menarik ya. Jadi saya membuat puzzle di sini ya. Misalkan di sini kita harus Soekarno, kan kita tadi udah ngambil foto Soekarno, udah dapet nih. Terus kita tinggal susun di sini. Kalau salah dia salah, wah kamu salah gitu ya. Kalau kita benar, dia akan kedetek wah benar 1 gitu ya, sampai 9 ya. Ini kita salah, ini benar, dua-dua ya. Kalau kita salah lagi dia akan salah. Tuh, kita harus benar nyusunnya seperti itu teman-teman. Oke ya. Ini kita susun ya 3 ya, misalkan Soekarno seperti itu ya. Nah, kalau benar semua sesuai, jangan kebuka, bisa ke level selanjutnya seperti itu. Nah, caranya adalah di sini ada game yang namanya game puzzle ya. Kalau tadi kan game tebak gambar ya. Kalau di sini ada yang namanya game puzzle di si kanvas ini. Di sini ya. Jadi ada yang namanya game puzzle seperti ini ya bentukannya. Jadi di dalam sini tuh saya di sini ya kita buat dulu puzzle manajernya ya. Nah, ini jika dia benar ya, ada scriptnya ya, puzzle manager ya. Nah, jadi puzzle ini saya menggunakan 3 script ya. 3 script ya. Yang pertama untuk memanage si puzzle-nya, terus untuk slotnya ya kan, slot yang kosong, terus juga untuk memvalidasi jika dia benar. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama puzzle manager ya.
puzzle manajernya dulu ya. Yang pertama dia tuh untuk ini teks benar 9 kali ya. Misalkan kan itu ada 9 ini ya. Terus juga ini ada teks kamu salah tadi, silahkan klik ya kalau ini. Terus juga ini untuk objek pintu ya. Pintu akan naik ke atas seperti itu ya. Objek pintu akan terbuka lah. Kalau ini UI kanvas ya. Puzzle-nya kita biasa ya. Nah, jadi di sini kan dia aktifkan puzzle ya. Aktifkan puzzle gitu ya. Jadi puzzle sudah selesai, kalau sudah selesai dia lewati, kalau enggak ya aktifkan, tidak bisa dibuka ulang kembali gitu. Seperti itu harus selesai gitu. Gitu. Tampilkan puzzle UI, setnya true ya. Terus juga kita ini untuk pause game ya. Jadi gamenya itu otomatis waktunya itu akan pause ya. Pada saat puzzle, jadi berarti si gamenya itu akan berhenti gitu. Gitu, seperti itu ya. Nah ini dipanggil saat player itu menaruh puzzle ya, seperti itu ya. Dan lain sebagainya, ini delay check ya, delay check. Terus juga kita pakai slot yang benar mana gitu ya. Nah ini scoren ya, logikanya ya. Ini tuh jika dia apa namanya, sorry, kita ceknya di delay check ya. Jika dia benar, slot benar atau ada yang salah gitu ya. Ada yang salah seperti itu ya. Kita settingnya false gitu ya. Ada yang ini kan benar nih, slot benar. Kalau ini slot salah, ada yang salah gitu, seperti itu. Nah ini untuk update UI-nya si kanvasnya terupdate juga. Ini untuk puzzle selesai ya. Jika dia selesai ya puzzle selesai. Ya, berarti apa namanya, tampilkan teks sebentar ya Pak, puzzle selesai gitu ya. Terus juga akan tetap jalan meskipun time scale-nya 0 ya. Jadi dia bisa jalan ya, tampilkan untuk teks ini gitu ya. Seperti itu. Nah ini seperti itu ya. Terus juga ada puzzle face ya. Nah ini tuh untuk apa namanya, kayak dia kan di sini saya pakai ya di sini nih. Nah di si game puzzle ini, kalau kita lihat ya di puzzle 1 dia akan ada puzzle face. Jadi dia tuh untuk apa namanya, ininya kita taruh sini ya, rex random supaya dia bisa dipindahin ke sebelah ya. Terus juga apa namanya, kita taruhin slotnya ya, slot yang bener ya. Kan ini slot yang bener tuh slot 1 ya, makanya puzzle 1 tuh slot 1 gitu. Terus juga di sini ada slotnya. Jadi ini yang bener juga yang mana? Yang 1 gitu ya. Kita taruh di sini. Yang benar tuh jika dia benar-benar benar 1 ke 1 dia benar, divalidasi ya benar gitu. Seperti itu. Makanya kita juga pakai di sini yang puzzle face ya. Dan juga apa? Puzzle slot seperti itu. Nah, ya cek apakah setelah dipasang nih slotnya benar ya. Jika benar ya dia akan ya memberitahu gitu teksnya bahwa dia itu benar gitu. Gitu. Ini cek apakah sebelum diganti slotnya isinya ada atau enggak ya. Seperti itu, dia juga divalidasi gitu ya. Jadi ini tuh untuk nggak bisa nimpah ya, nimpah puzzle yang sudah ada. Jadi jika puzzle-nya itu emang ada, terus kita pengen timpah itu nggak bisa. Itu logika gamenya. Puzzle-nya udah ada, kita pengen timpah nggak bisa. Seperti itu ya. Game puzzle-nya ya. Oke, game puzzle-nya kita tutup dulu game puzzle-nya. Itu apa namanya, hal yang paling menarik. Jadi yang pertama tuh kita kan kuis ya, kuis pertanyaan. Yang kedua tuh puzzle seperti itu. Selain si enemy ngumpulin inventory ya. Nah saya juga langsung aja akan jelasin ke ketiga aja lah, scan ketiga ya. Scan ketiga ya di sini. Nah ini kalau dia udah kebuka puzzle tadi maka akan ngelawan bos ketiga gitu, bos terakhir. Logikanya sama aja ya. Coba kita run ya. Ini untuk enemy dan lain sebagainya sama, scriptnya sama, tinggal kita kopas, tinggal kita ganti si animatornya seperti itu. Nah ini luar biasa Janantara. Ya, kita udah sampai level 3 nih. Nah, dia ada bacaan dulu gitu. Nah, ini tinggal kita ini nambah berat ya. Jadi si ininya kadang si prosesnya pun darahnya saya tambahin gitu. Nanti saya akan buka ya. Kita ngambil maaf ya sama Garuda ya, kita ngambil Garuda. Nah ini sistemnya. Nah, pakai juga. Nah, ya, kita udah bunuh dia ya. Nah, baru dia bisa ke game over. Nah, Anda telah menyelesaikan game ini, gitu seperti itu. Nah, dia tuh saya akan menjelaskan apa namanya game over dulu ya, sebentar. Nah, jadi saya buatnya di kanvas ya, yang namanya game selesai gitu ya, di sini ya. Nah, dia tuh ketika dia si batunya buka pintunya, maka ketika dia selesai, maka dia akan, ini kan puzzle ya, ini tinggal kita ganti ya, skripnya tetap yang pakai yang biasa ya, yang kemarin. Yang sebelumnya maksudnya, sorry. Tinggal kita drag aja jadi game selesai seperti itu. Jadi tidak usah game script karena logikanya sama, dia akan menuju ke trigger kemana gitu, seperti itu. Nah, ketika game selesai, ya maka kita balik lagi ke halaman awal, bisanya kan udah tamat ya, seperti itu ya. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk progress report saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya apabila ada yang kesalahan karena saya masih belajar, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan semoga diberi keberkahan ya ke depannya. Saya akan terus berbagi game-game seperti ini menarik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.